Halo adik-adik kelas 5 SD, berjumpa lagi dengan Kak Rawan dalam video pembelajaran matematika. Ini yang kita gunakan buku coding kelas 5 SD kurikulum 2013 revisi paket 4 geometri di halaman 357. Kita sudah membahas tentang lingkaran ya di bagian video pertama. Sekarang melanjutkan bagian kedua tentang kubus ya. Nah, sekarang siapkan lagi adik-adik peralatannya, buku codingnya ya. Jadi gunakan waktu adik-adik biar bermanfaat dengan menonton video pembelajaran ini. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materi pembelajaran kita. Baik adik-adik, kita langsung ke materinya tentang bangun ruang. Yang pertama itu kubus ya. Nanti ada kubus, balok, tabung, dan prisma segi 3. Nah, yang pertama ini kita akan bahas kubus. Mungkin adik-adik udah tahu ya benda kubus ya, contohnya seperti dadu ya atau rubik ya. Nah, kubus itu sendiri apa sih pengertiannya? Nah, kubus itu adalah bangun ruang yang memiliki atau dibentuk dari 6 buah sisi yang berbentuk persegi. Panjang rusuk kubus selalu sama. Nah, biasanya dilambangkan dengan huruf S. Jadi ini ada gambarnya seperti ini ya. Nah, ini simbol begini artinya semua ukurannya sisinya itu panjang ya, soalnya sisinya itu sama ya, semuanya sama ukurannya. Misalkan di sini simbol S itu artinya sisi atau rusuknya, misalkan S nya sama dengan 5 maka seluruhnya juga 5 ya. Kemudian misalkan S nya sama dengan 12 maka seluruh S nya bernilai 12 ya. Jadi kalau kubus itu semua sisinya sama panjangnya. Nah, terdiri dari 6 ya. Ini yang depan ini berbentuk persegi pertama ya kan ya, yang di belakang juga sama, kemudian di samping kiri kanannya juga sama berbentuk persegi semuanya ya. Atas bawahnya juga sama, yang ini atasnya ya. Nah, ini alasnya atau bawahnya itu juga sama berbentuk persegi. Nah, itu yang disebut kubus ya. Pengertian kubusnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke volumenya ya, volume kubus. Untuk volume kubus rumusnya seperti ini adik-adik ya. V sama dengan S kali S kali S atau S pangkat 3 ya. Gampang soalnya karena ukurannya sini pakai S semua ya, pakai S semua. Jadi tinggal S kali S kali S atau S pangkat 3. Nah, ini ada dekingnya adik-adik. Dekingnya adalah bus di simpang 3 lu sikat 6. Nah, jadi bus di simpang 3 itu artinya kubus sama dengan sisi pangkat 3. Si itu sisi pang 3 berarti pangkat 3. Nah, lu sikat 6 itu untuk luas kubus ya adik ya, dekingnya lu sikat 6. Luas kubus itu adalah sisi kuadrat dikali 6. Itu nanti kita bahasnya ya. Oke, kita akan masuk ke contoh soal untuk masih ada satu rumus lagi adik ya. Masih ada satu rumus lagi, yaitu rumus menentukan panjang rusuk apabila volume kubusnya diketahui. Nah, jadi kalau volume diketahui ditanyakan adalah panjang rusuknya, berarti S nya berapa gitu ya. Artinya S nya sama dengan akar pangkat 3 dari volume yang diketahui. Nah, baik adik-adik, lebih baik kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Nah, di sini ada contoh soal ya yang ada di buku adik-adik, itu bisa dilihat sendiri ya. Kita diminta untuk menentukan volume dari gambar. Nah, di sini nomor 1 ada sebuah kubus berukuran 8 cm. Maka 8 itu artinya adalah S nya ya dari ya, S nya. Berarti kalau dicari volume tinggal S pangkat 3 simpang 3 berarti sisi pangkat 3 berarti 8 pangkat 3, atau mungkin adik mau menghitungnya dengan 8 kali 8 kali 8 juga boleh, nggak ada masalah ya. Berarti kalau 8 kali 8 64 kali 8 berarti 512. Satuannya adalah cm kubik. Ingat ya, satuan volume dari pakai pangkat 3 atau disebutnya kubik ya. Itu yang nomor 1. Nah, yang nomor 2 ini S nya 14 ya adik ya, 14, maka volumenya tinggal 14 pangkat 3 atau 14 kali 14 kali 14, boleh seperti itu. Nah, tinggal 14 kali 14 itu 196.
196 dikali 14 lagi adalah 2744 cm kubik. Nah itu adik-adik ya cara menyelesaikannya kalau soalnya seperti ini. Oke, masih ada contoh soal berikutnya ya. Nah yang nomor 3, sebuah kubus memiliki volume 21.952 cm kubik. Panjang rusuk kubus tersebut, nah ini adik-adik, kita disuruh menentukan panjang rusuk ya. Maka rumus yang digunakan adalah yang tadi, S sama dengan pangkat 3 dari volumenya ya. Oke, jadi kalau dituliskan S sama dengan akar pangkat 3. Oke, jadi kan volumenya sama dengan 21.952, berarti S nya sama dengan akar pangkat 3 dari 21.952. Nah gimana adik cara mencari akar pangkat 3? Mungkin adik masih ingat caranya menentukan akar pangkat 3. Baik, kita sedikit membahas ya tentang akar pangkat 3 karena materi sebenarnya sudah pernah dipelajari, jadi kita sedikit ngulang ya tentang akar pangkat 3. Nah pangkat 3 itu seperti ini adik-adik, jadi 1 pangkat 3 artinya 1 kali 1 kali 1 hasilnya sama dengan 1 lagi. Kalau 2 pangkat 3 artinya kan 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya adalah 8. Jadi seperti ini ya. Sama 3 pangkat 3 terusnya 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 27. Nah itu sudah kita sudah kalian pelajari ya tentang akar pangkat 3-nya. Nah kemudian untuk menyelesaikan tentang akar pangkat 3 kita butuh angka patokan. Ini kakak sudah siapkan nih. Nah ini angka patokan. Angka patokan ini diambil dari mana? Dari sini adik, yang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai ke bawah itu diambil dari yang ini ya adik ya. Ini ya, yang 1 2 3 4 5 7 8 9 itu dari sini. Kemudian yang ada 1 8 7 4 itu diambil dari mana? Dari ini ada di satuannya. 1 1 8 8 tuh 7 satuannya ya. 7 4 4 5 5 6 6 3 3 2 2 9 9. Nah dari sana adik-adik. Kemudian dari angka patokan ini kita bisa perhatikan adik, kalau 1 itu sama dengan 1 nggak ada masalah ya. 2 dengan sama dengan 8 ya. 3 sama dengan 7 ya. 4 sama dengan 4, 5 sama dengan 5, 6 sama dengan 6, 7 dengan 3, 8 sama dengan 2, 9 sama dengan 9. Nah yang ada diperhatikan ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama itu 1 dengan 1, kemudian 4 sama 4, 5 sama 5, 6 sama 6, 9 sama 9. Nah yang berbeda itu adalah yang 2 8 3 7, kemudian 7 3 8 2. Nah adik cukup sebenarnya menghafal yang ini saja. Kenapa? Lihat perhatikan, 2 itu 8 itu 2 kebalikannya ya. 3 itu 7 itu 3. Nah hanya cukup itu yang adik-adik nggak sebenarnya ya untuk angka patokan. 2 itu 8 3 7 7 3 8 2. Nah ini adalah the king-nya. Nah jadi dibikin the king, 2 itu 8 3 itu 7, kebalikannya juga gitu nanti, 8 itu 2 3 itu 7. Nah kita kembali ke soal yang nomor 3 tadi ya. Di sana S sama dengan 21 9 5 2 ya adik-adik ya. Nah tadi 2 adik udah tahu ya, 2 itu adalah 8 ya. Setelah kita ketemu ujung pangkalnya, 3 angka dari belakang ini sudah kita tidak gunakan lagi, yang kita butuhkan hanya 2-nya saja ya. Tinggal 21. Nah jadi cek angka 21 itu dekatnya ke siapa? Yang tidak lebih dari 21 ya. Kalau 27 kan punya 3 ya, 27 itu punya 3, dia lebih dari 21, maka pakainya adalah yang 8 karena 8 itu tidak lebih dari 21. Nah 8 itu punya 2 ya, berarti yang kita pakai adalah 2 ya.
Nah, maka jawabannya berapa adik? Jawabannya adalah 28 cm. Gitu adik-adik cara menentukan panjang rusuk. Ya, kita coba lagi dengan contoh yang nomor 4 ya. Nah, yang nomor 4, sebuah kubus memiliki volume 42.875 cm3. Panjang rusuk kubus tersebut adalah, jadi sama ditanyakan adalah panjang rusuknya. Jadi volumenya ini ya adik ya. Jadi kita cari panjang rusuknya pakai S sama dengan akar pangkat 3 dari 42.875. Nah, caranya sama seperti tadi ya. Jadi kita cari akar pangkat 3 dari 42.875. Nah, lihat ekornya adik-adik ya. 5 ini berarti adalah berapa tadi kalau 5 ya? 5 itu adalah 5, ingatin ya, sama dia. Nah, 3 angka sudah tidak kita gunakan lagi ya, karena yang dibutuhkan hanya pangkalnya saja atau ujungnya saja. Kemudian cari yang tidak lebih dari 42. Kalau 64 itu lebih dari 42. Nah, 27 kurang dari 42, berarti 27 itu punya 3 ya, berarti ini adalah 3. Maka jawabannya adalah 35 cm. Nah, begitu caranya ya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke latihan adik-adik. Nah, sebelum latihan coba kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Di stop, di pause saja video ini, kalian kerjakan dulu ya. Setelah selesai baru nanti kita bahas, kita cocokkan jawaban adik-adik ya. Jadi dengan demikian adik-adik juga ikut belajar ya. Oke, silahkan dicoba. Bagaimana adik-adik, sudah dicoba? Oke, kalau sudah, nah mari kita bahas, nanti cocokkan jawabannya dengan adik-adik ya. Latihan 2 ya, nomor 1 disuruh menentukan volume. Nah, ini mungkin adik-adik masih ingat ya caranya tadi ya, rumusnya. Kalau volume itu kan tinggal simpang 3, sisi pangkat 3 ya. Jadi tinggal kita masukkan saja volume sama dengan ini kan ya, berapa? 9 kali 9 kali 9, berarti volumenya sama dengan berapa adik? Nah, ini bisa udah terlihat di sini nih adik-adik. Nah, 729 ya. Nah, usahakan adik-adik bisa menghafal nih yang pangkat 3 semuanya ini dari 1 sampai 9 itu kalau bisa dihafal ya, jadi biar lebih mudah mengerjakan kalau soalnya ketemu yang angka satuan. Nah, bagaimana dengan yang nomor 2 ya? Sama saja caranya ya, berarti tinggal 17 kali 17 kali 17 ya, gitu adik-adik. Berarti tinggal berapa tuh kalau kita hitung? Jadi jawabannya 4913 cm3. Nah, gitu adik-adik ya, untuk yang nomor 2. Kita ke nomor berikutnya. Yang nomor 3, jadi ini tanpa gambar gitu ya, hanya disuruh menentukan volume jika panjang rusuknya 21 cm ya. Sama, berarti ini 21 itu adalah S nya ya. Kita tinggal masukkan saja volume sama dengan 21 kali 21 kali 21 sama dengan 9261 cm3 ya, begitu. Nomor 4 juga sama nih, menentukan volume ya. Kita udah punya rusuk 33 ya, udah berarti tinggal kita hitung saja. Berarti 33 kali 33 kali 33 ya, jadi 35.937 cm3 ya. Yang nomor 5 juga sama nih adik-adik ya, panjang rusuknya 45, berarti kita masukkan saja, berarti 45 kali 45 kali 45 ya, jadi 91.125. Nah, oke. Yang nomor 6 nya masih sama, rusuknya itu 52 ya, berarti tinggal 52 dikali 52 dikali 52, jadi 140.608 cm3 ya, seperti itu.
Nah, sekarang yang nomor 7 di sini kita disuruh menentukan panjang rusuk kubus. Nah, berarti seperti tadi, Adik masih ingat nggak? Berarti S itu adalah akar pangkat 3 ya, dari si volumenya 1 3 3 1 itu ya. Nah, masih ingat caranya tadi? Oke, tadi kita lihat ujung pangkalnya dulu ya. 1 itu berarti berapa ujung pangkalnya? Ujung pangkalnya berarti juga 1 ya. Yang beda itu ingat hanya 28 37. Nah, kalau 1 berarti tetap 1. Nah, kemudian 3 angka sudah kita tidak gunakan lagi karena kita hanya butuh pangkalnya saja 1. Kemudian tidak lebih dari 1 ya, udah pasti 1 ya. Jadi jawabannya berapa? 11 cm. Itu Adik. Lagi yang nomor 8 juga sama, disuruh menentukan panjang rusuk ya, panjang rusuk ya. Jadi mencari akar pangkat 3-nya dari 6.859. Nah, kita lihat 9. 9 itu masuk dalam 2837 juga tidak ya, berarti 9 tetap 9 ya. Berarti 3 angka sudah tidak kita gunakan, berarti 6. Yang tidak lebih 6 berapa Adik? Ingat tadi 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8. Nah, berarti lebih ya, kita butuhnya 6. Di bawah 6 tanya 1, maka jawabannya adalah 19 cm. Nah, untuk akar pangkat 3 nya dilatih lagi ya Adik ya, biar lebih mudah dan lebih cepat mengerjakannya. Kemudian yang nomor 9 juga sama, kita disuruh mencari panjang rusuk akar pangkat 3 dari 77.658. Nah, 8 berapa Adik? Masih ingat nggak? Iya, 8 itu adalah punya 2 ya. Nah, 3 angka sudah tidak kita gunakan lagi ya. Kemudian yang tidak lebih dari 77 berapa Adik? Ingat berapa aja angkatannya? 1 2 pangkat 3 berapa? 8. 3 pangkat 3 berapa? 27. 4 pangkat 3 64. 5 pangkat 3 125. Kelebihan Adik ya, berarti pakainya 64. 64 itu punya 4, maka jawabannya adalah 42 cm ya. Kemudian yang terakhir, nah gede nih angkanya nih ya, 343. Nah, berapa? Nah, 343 masih ingat ya Adik? 343 itu punya siapa ya? Pak punya 7 ya. 343 itu punya 7. Nah, ini nolnya ada 3, artinya 1000 ya, seribuan ya. 1000 itu 10 nilainya. Jadi kalau ada akar 1000 itu artinya sama dengan 10. Nah, jadi kakak tuh gini, 343 itu punya 7 nih, 1000 berarti 10. 7 kali 10 berarti adalah 70, maka jawabannya 70. Nah, itu untuk latihan menghitung volume dan panjang rusuknya ya. Oke Adik, sebelum kakak lanjut ke pembahasannya, ini kakak mau memberikan informasi buat adik-adik. Nah, sekarang kan adik-adik baru di kelas 5 ya sekarang. Nah, tahun depan berarti sudah kelas 6. Nah, di program tahun 2020-2021 GO membuka pendaftaran siswa baru ya. Jadi pendaftaran dibukanya udah mulai dari sekarang. Adik-adik bisa daftar dengan cara sistem booking dulu ya. Booking 300.000 ya. Booking 300.000, nanti pembayarannya pas mau start belajar. Sebelum start belajar, nah itu baru pelunasannya. Nah, biaya bulan April ya, biayanya bulan April. Nanti adik-adik bisa bilang ke ayah bundanya ya, tolong daftarkan saya untuk bisa bimbel di GO ya. Nah, untuk bulan April ini agak murah ya adik-adik ya, ada diskon bulan April juga, jadi kesempatan kalau bayar di bulan April jadi lebih murah, lebih hemat ya. Ayo buruan daftar dari sekarang ya, bimbel di Ganesha Pression. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya ya, tentang luas permukaan kubus ya. Nah, rumus luas permukaan kubus itu adalah LP itu luas permukaan ya, sama dengan 6 kali S. Tadi S sama dengan sisi ya, S itu panjang rusuknya kuadrat. Atau boleh juga LP luas permukaan sama dengan 6 kali S kali S, boleh pakai seperti itu. Nah, tadi juga dekingnya masih ingat nggak dekingnya? Dekingnya ini ya, bus di simpang 3 lu sikat 6. Nah, yang luas kubus itu yang lu sikat 6. Luas kubus sama dengan sisi kuadrat ya, sisi kuadrat ini dikali 6. Nah, gitu ya. Jadi cara ingatnya kita aja lu sikat 6 berarti sisi kuadrat kali 6, atau dibalik 6 kali
sisi kuadrat, boleh ya. Kemudian ada lagi rumus menentukan panjang rusuk bila luas permukaan kubusnya diketahui. Nah, dicari S-nya atau panjang rusuknya kalau luas permukaannya diketahui. Tinggal akar kuadrat dari LP luas permukaan dibagi 6 ya. Oke, kita biar mudahnya langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini contoh soalnya yang pertama diketahui sebuah kubus ya dengan panjang rusuk 8. Nah, ditanya luas permukaannya. Jadi sama saja kita masukin ke rumus tadi ya. Berarti kan 6 dikali 8 kuadrat boleh itu, atau 6 kali 8 kali 8 ya, sama saja ya. 6 kali 64. Nah, berapa? 6 dikali 64, 384 cm kuadrat. Tuh satunya gitu ya adik ya, kalau luas permukaan pakai pangkat 2 atau kuadrat. Nah, itu yang nomor 2 nya bagaimana? Nomor 2 juga sama ya caranya. Berarti luas permukaan sama dengan 6 dikali 12 kuadrat ya. Berarti kan 6 dikali 144. Nah, kita tinggal cari berapa sih ya. 6 dikali 144, 864 ya. Tuh sentimeternya belum. Nah, gitu ya. Oke, itu contoh yang dua contoh yang pertama. Kita contoh berikutnya. Contoh yang ketiga, kita disuruh menentukan apa ini? Sebuah kubus memiliki luas permukaan 7350, panjang rusuk kubus. Oke, berarti panjang rusuknya ditanyanya ya. Berarti rumusnya yang mana? Yang ini ya. S sama dengan LP bagi 6 dikuadratin ya. Berarti S sama dengan akar kuadratnya, luas permukaannya berapa? 7350 dibagi 6. Nah, kita bagi dulu, jangan dikuadratin dulu ya. 7350 dibagi 6, 1225. Nah, tinggal mencari akar kuadratnya bagaimana adik-adik. Ini materi akar kuadrat, berarti adik-adik harus pelajari lagi ya. Kalau untuk sekarang mungkin terlalu panjang videonya, jadi tidak Kak Rowan bahas. Nanti lain waktu kita bahas ya tentang akar kuadrat. Nah, kita cari akar 1225 berapa? 35 cm. Nah, kalau adik-adik buktikan dengan 35 kali 35 benar nggak 1225? Iya, sama ya, hasilnya 1225 gitu ya, dibuktikan ya. Oke, coba kita nomor 4 nih. Coba kubus luas permukaannya 3456, panjang rusuknya berapa? Sama ya, berarti S sama dengan akar kuadratnya 3456 dibagi 6. Nah, sekarang 3456 kita bagi dengan 6 dulu, hasilnya adalah 576. Nah, tinggal dicari akarnya ya, sama dengan berapa itu? 24 cm. Kita buktikan benar nggak? 24 kali 24 sama dengan 576. Benar ya, karena 24 kali 24 itu 576. Oke, itu contoh. Nah, adik-adik ya, habis ini kita ke latihan lagi. Nah, seperti tadi adik-adik coba dulu mengerjakan ya, di post dulu video ini. Nah, setelah itu baru kita samakan jawaban adik-adik ya dengan pembahasan karawannya. Oke, silakan di post dulu, dicoba dulu latihan. Oke adik-adik, kalau sudah dikerjakan, nah sekarang mari kita cocokkan jawaban adik-adik dengan jawaban Kak Rowan. Oke, jadi yang di latihan 3 ini disuruh menentukan luas permukaan kubus ya. Nomor 1 itu kalau panjang rusuknya 5 ya, berarti kan tinggal 6 dikali 5 kuadrat atau 6 dikali 25 ya. Jadi 6 kali 25 sama dengan 150. Nah, gitu adik ya. Nomor 2 sama ya, 6 dikali 14 kuadrat, berarti 6 dikali 196 ya.
berarti sama dengan 1176 tuh. Yang nomor 3 juga sama, 6 dikali 20 kuadrat berarti 6 dikali 400 ya, berarti 2400 cm kuadrat. Nomor 4 ya, sama 6 dikali 32 kuadrat ya, berarti 32 itu berapa sih? 32 kuadrat adalah 6 dikali 1024 ya, berarti menjadi dikali 6 6144 ya. Oke, yang nomor 5 ini lebih mudah nih karena puluhan, berarti 6 dikali 10 kuadrat berarti 6 dikali 100 berarti sama dengan 600. Nah, itu dia ada di cara menentukan luas permukaan kubus ya. Kita ke soal yang berikutnya. Oke, next kita selanjutnya itu hitunglah panjang rusuk kubus dengan luas permukaan berikut. Nah, di sini kita disuruh menentukan luas permukaan, berarti rusuk ya, menentukan rusuk. Berarti tadi rumusnya adalah S berarti tadi rumusnya adalah S sama dengan 1536 dibagi 6. Nah gitu ya adik ya, sama dengan 256, akar 256 sama dengan 16 cm. Nah gitu ya, jadi seperti contoh tadi ya. Nah yang ini juga menentukan rusuknya, berarti kan 2904 dibagi 6 berarti 484, ini sama dengan 22 cm ya. Yang berikutnya yang nomor 3 S sama dengan 6534 bagi 6 sama dengan 1089 sama dengan 33 cm. Yang keempat S sama dengan, berarti ini 13.824 dibagi 6 2304, ini 48. Nah, yang nomor 5 kawan pindah ke sini ya, berarti S nya sama dengan 18.150 dibagi 6 ya. Berapa nih, 3025 ya, sama dengan 55 cm. Nah demikian adik ya pembahasan latihan 3 ya untuk bagian materi kubus ya kali ini. Nah nantikan lagi video pembelajaran berikutnya tentang balok ya, masih tentang geometri juga, tapi cuma tentang balok di video pembelajaran berikutnya. Oke, untuk kali ini cukup sekian ya, terima kasih atas perhatian adik, sampai jumpa lagi.